Sabda Kehidupan Februari 2026. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Wahyu bab 21 ayat 5. Sabda kehidupan ini diambil dari kitab Wahyu, teks yang menutup kumpulan tulisan yang terdapat dalam perjanjian baru. Seperti namanya, kitab ini membuka tabir dan menyingkap rahasia. Tujuan penulis memang untuk membantu pembaca memahami makna dari hal-hal terakhir yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu kembalinya Kristus ke bumi, kekalahan telak kejahatan, dan lahirnya langit serta bumi yang baru. Kitab Wahyu ini tidak mudah untuk dipahami. Kitab ini berasal dari tahun 81 sampai 96 Masehi, saat orang-orang Kristen menghadapi penganiayaan berat dan adanya suasana ketakutan di dalam jemaat. Mereka mulai bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada diri mereka dan pada pesan yang telah dipercayakan kepada mereka. Beberapa jemaat bahkan bertanya, mengapa Tuhan tidak campur tangan? Inilah situasi ketika penulis diasingkan oleh orang Romawi ke Pulau Patmos. Selama berada di sana, ia mulai menerima serangkaian penglihatan dan diperintahkan untuk menuliskannya. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kitab Wahyu bertujuan untuk menghadirkan harapan bagi komunitas yang dianiaya, meskipun mereka mengalami kesulitan dan kekerasan pada masa itu, serta ketidakpastian akan masa depan. Kitab ini menyampaikan pesan bahwa kebaikan pada akhirnya akan menang, dan Tuhan akan menjadikan segala sesuatu baru. Saat ini pun, ketika kita menonton berita atau membaca tajuk berita, kita melihat begitu banyak tragedi dan penderitaan di dunia, sehingga kita berisiko menjadi kebal terhadap semuanya. Namun, ada seorang bapa yang menangis bersama kita. Ada seorang bapa yang meneteskan air mata penuh kasih tak terbatas bagi anak-anaknya. Kita memiliki seorang bapa yang menunggu untuk menghibur kita, karena dia mengetahui penderitaan kita dan telah menyiapkan masa depan yang berbeda bagi kita. Inilah visi besar harapan Kristiani yang melingkupi seluruh hari-hari hidup kita, setiap hari keberadaan kita, dan berusaha mengangkat kita kembali. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Kita tidak bisa mengetahui kapan dan bagaimana hal ini akan terjadi, dan tidak ada gunanya mencari jawabannya. Yang pasti, bagaimanapun hal itu pasti akan terjadi. Halaman-halaman terakhir Alkitab menunjukkan kepada kita panorama terakhir yang menjadi tujuan perjalanan seorang beriman. Yerusalem surgawi, Yerusalem baru yang turun dari surga. Kota ini digambarkan sebagai kemah yang sangat luas, di mana Allah akan menyambut semua anaknya yang telah lama berjuang dan menderita. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Ia akan menghapus semua air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Allah dari segala yang baru. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Bagaimana kita dapat mempraktikkan sabda kehidupan bulan ini? Hal ini menegaskan kepada kita bahwa kita sedang dalam perjalanan menuju dunia baru yang saat ini sedang kita persiapkan dan kita bangun. Oleh karena itu, ini bukan sekedar ajakan untuk melepas diri atau melarikan diri dari dunia sekarang. Tuhan ingin memperbarui segala sesuatu, kehidupan pribadi kita, persahabatan, cinta dalam pernikahan, keluarga. Ia ingin memperbarui kehidupan sosial, dunia kerja, sekolah, budaya, hiburan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Singkatnya, semua bidang aktivitas manusia. Namun, untuk mewujudkan hal ini, Dia membutuhkan kita. Dia membutuhkan orang-orang yang membiarkan sabdanya hidup dalam diri mereka, yang menjadikan sabdanya hidup dan hidup seperti Yesus dimanapun mereka berada. Seorang gadis muda Kristen bernama Elis menyadari bahwa mengikuti panggilan Tuhan
Berarti ia perlu mengubah banyak aspek perilakunya dan membiarkan Tuhan bekerja sepenuhnya dalam hidupnya untuk memperbarui hidupnya dari dalam. Ia menerima karunia yang sangat besar, yaitu kesempatan untuk menghabiskan waktu di India. Di sana, ia mulai memahami sukacita sejati dan merasakan diri tenggelam dalam rahmat Tuhan, bahkan di tengah masa-masa sulit. Ia menghabiskan waktu dalam doa, kehidupan komunitas, dan pelayanan sukarela. Ia sangat tersentuh oleh anak-anak yang ditemuinya di panti asuhan, karena meskipun mereka tidak memiliki apapun, mereka sangat antusias dan mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Waktu Alice di India bukan sekedar perjalanan, tetapi sebuah ziarah, perjalanan naik dan turun, di mana ia harus mengosongkan ranselnya, namun menemukan pengalaman yang memperkaya dan membebaskan. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. The shadows they are falling.